Perkenalkan, nama saya Anggun Ayu Aningsih dengan NIMK 7522015 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas 11 Maret Surakarta. Video ini merupakan penjelasan materi tentang sistem analisis administrasi perkantoran. Simak sampai selesai ya kawan-kawan. Apakah kalian tahu arti sistem itu apa? Ya, sistem merupakan sekumpulan elemen-elemen yang saling berhubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Lalu apa manfaat sistem administrasi perkantoran? Manfaatnya antara lain, yang pertama adalah memperlancar pekerjaan perkantoran dengan panduan yang jelas. 2. Mengurangi keterlambatan dan hambatan. 3. Pengawasan yang lebih baik terhadap pekerjaan. 4. Menghemat waktu, tenaga dan biaya. 5. Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam organisasi. Mengapa sistem perlu dianalisis setiap waktu? Yang pertama, untuk pemecahan masalah. Kedua, untuk menghadapi persyaratan baru. Ketiga, implementasi ide atau teknologi baru. Keempat, perbaikan sistem secara luas. Dengan sasaran umum adalah pengurangan biaya, pelayanan yang lebih baik, laporan yang lebih cepat. Ada 12 komponen analisis kinerja sistem. Apa saja itu? 1. Pengetahuan tentang pekerjaan. 2. Kualitas pekerjaan. 3. Produktivitas. 4. Respon terhadap pelanggan. 5. Kemandirian. 6. Keterampilan interpersonal kerja tim. 7. Ketepatan dan keakuratan. 8. Penyesuaian fleksibilitas. 9. Keterampilan organisasi. 10. Keterampilan komunikasi. 11. Keterampilan analisis. 12. Profesionalisme. Peranan analisa sistem adalah yang pertama adalah sebagai konsultan. Maksudnya, analisis sistem biasanya bertindak sebagai konsultan sistem untuk bisnis dan bisa disewa secara khusus untuk mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan sistem-sistem informasi di dalam bisnis. Sistem analis secara berkala bertindak sebagai konsultan bagi sebuah perusahaan khususnya yang berkaitan dengan pengolahan informasi, organisasi. Kedua, sebagai ahli pendukung, yaitu seorang sistem analis tidak mengatur jalannya proyek, akan tetapi mendukung pihak manajemen di mana seorang sistem analis dipekerjakan. Sistem analis bertindak sebagai perumus kebutuhan akan software dan hardware untuk kebutuhan pengolahan informasi pada organisasi. Ketiga adalah sebagai agen perubahan. Agen perubahan dapat didefinisikan sebagai orang yang bertindak sebagai katalisator perubahan, mengembangkan dan merencanakan perubahan, dan bekerja dengan fasilitas yang disediakan untuk perubahan. Jika perubahan, yaitu perbaikan-perbaikan yang dapat direalisasikan dengan sistem informasi, kelihatan bermasalah setelah analisis, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan sebuah perencanaan perubahan untuk mengatasi segala akibat dari proses pengembangan sistem yang anomali atau bermasalah. Fungsi dari sistem analis adalah mengidentifikasikan masalah-masalah dari pemakai, menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan user, memilih alternatif-alternatif metode pemecahan masalah, merencanakan dan menerapkan rancangan sistemnya sesuai dengan permintaan user. Berikut adalah tugas-tugas dari analisa sistem. Pertama, menyiapkan gambaran kerja dalam menerapkan sistem baru. Kedua, menyusun prosedur-prosedur untuk pengawasan. Ketiga, merancang pola pengawasan terhadap data yang bersifat sangat penting. Materi yang terakhir adalah terkait langkah kerja sistem analis. Tahap pertama adalah mengidentifikasikan masalah kebutuhan user. Tahap kedua, melaksanakan studi kelayakan. Tahap ketiga, analisis dan rancang sistem. Tahap keempat, penerapan sistem. Tahap terakhir adalah evaluasi dan pemeliharaan. Yeay! Materi sudah selesai. Apakah kawan-kawan sudah paham tentang sistem analisis administrasi perkantoran? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya, all. Terima kasih, bye-bye.